معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها تقومان مقام الركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر لا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الأعراب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي شرع على عباده الشريعة العالية وأمرهم بالاعتماد عليها والانتهاء عن البدع الدينية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بدين الإسلام وكان خلق القرآن ولأمته أسوة حسنة. فقال تعالى عن رسوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت
man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Masyarakat muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, agar dengan kesyukuran kita itu, insya Allah Allah akan terus menambah nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan pula Allah akan terus menambah nikmat-nikmat kebaikan itu dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Semoga semua kita yang bersalawat ini mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya melalui mimbar yang mulia ini, kami ingin mengajak seluruh kita yang hadir terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan, penuh keikhlasan, dengan mengerjakan segala bentuk kebaikan, amal-amal soleh, baik berbentuk ibadah mahdhah kepada Allah maupun ibadah sosial. Lalu kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan itu semua menjadikan kita menjadi bagian orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi sebagian dari kita umat muslim yang mendapatkan panggilan menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah akan melaksanakan segala ritual ibadah hajinya. Berbagai persiapan telah dilaksanakan baik oleh pemerintah kita, pemerintah Arab Saudi maupun calon jemaah haji itu sendiri. Sampai hari ini sebagian besar di antara jemaah kita sudah ada yang berada di Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah umrah. Sebagian lagi masih ada berada di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan sholat arba'in, dan sebagian lagi masih ada yang persiapan di rumah dan insya Allah sebentar lagi akan diberangkatkan menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Hadirin yang dirahmati Allah, berkaitan dengan itu semua, untuk menambah iman dan pengetahuan kita tentang ibadah haji, maka ada baiknya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa keistimewaan, kelebihan dari ibadah haji dibandingkan dengan ibadah lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Ia berada pada urutan kelima setelah syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Kenapa ia ditaruh di bagian yang terakhir? Karena dia merupakan penyempurna dari ibadah satu sampai dengan 4 yang lainnya. Jika kita bersahadat, maka ibadah yang kita lakukan cukup dengan perkataan, dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sahlah keislaman kita. Cukup dengan berkata. Lalu salat tidak cukup dengan berkata, tetapi ada gerakan-gerakan tubuh yang harus kita lakukan, atau ibadah fi'liyah, atau ibadah badaniyah, atau jasadiyah. Maka ketika kita salat, ada ibadah perkataan, ada ibadah perbuatan yang kita lakukan. Kemudian jika kita puasa, rukun Islam yang ketiga, maka ibadah yang kita lakukan adalah selain ibadah badan harus sehat, juga merupakan ibadah qalbiyah atau hati kita. Tidak ada orang yang tahu kita berpuasa selain diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ibadah hati, ibadah qalbu. Kemudian zakat adalah ibadah maliyah, harta benda. Orang yang diwajibkan untuk membayar zakat hanyalah orang-orang yang memiliki harta cukup haul, cukup nisabnya, maka wajib dibayar zakatnya. Itulah ibadah maliyah. Maka ibadah haji adalah rangkuman semua ibadah-ibadah itu. Ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah, ada ibadah qalbiyah, dan ada ibadah maliyah. Semuanya bercampur di dalam ibadah haji. Maka oleh karena itu, hanya orang-orang yang mempunyai kemampuanlah yang diwajibkan oleh Allah
Allah untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini tercermin dari firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, dan kewajiban berhaji bagi manusia itu adalah bagi orang-orang yang mampu saja. Barang siapa mengingkari kewajiban itu, maka Allah Maha Kaya atas sekalian alam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah salah satu keistimewaan ibadah haji, merupakan rangkuman dari semua rukun Islam yang kita lakukan ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian keutamaan yang kedua, ibadah haji memiliki kekhususan, baik waktunya, baik tempatnya, baik caranya, bahkan pakaian kita di dalam menunaikan ibadah haji tidak sama dengan ketika kita melakukan ibadah yang lainnya. Terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah haji telah ditetapkan oleh Allah sebagaimana disurahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah jelaskan, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mengerjakan ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah. Maka barang siapa telah menetapkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, jangan ia berkata-kata kotor, jangan ia berkata-kata jorok, jangan ia berkata-kata porno, wala fusuqa, dan dilarang dia untuk melakukan dosa-dosa besar, wala jidal, dan dia tidak boleh berbantah-bantahan ketika ia mengerjakan haji. Waktu haji yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mulai dari tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah, beberapa hari yang akan datang. Kemudian lebih khusus lagi, kewajiban haji atau waktu yang paling menentukan haji itu adalah ketika wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah yang jatuh pada hari Jumat yang akan datang, bertempat di Padang Arafah, Makkatul Mukarramah. Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Barang siapa yang tidak wukuf pada tanggal itu dan di tempat itu, maka batal hajinya. Kemudian juga memiliki tempat-tempat yang lain. Misalnya tawaf. Tawaf itu hanya dibenarkan dalam syariat ketika kita tawaf di dalam Masjidil Haram dan di area Ka'bah. Di luar itu tawaf kita tidak diterima dan dinyatakan batal. Kemudian sa'i juga antara Safa dan Marwah. Bagi yang laki-laki kita disunahkan untuk berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sejarak 700 meter. Kemudian juga kita akan melontar jumrah mulai dari Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah dengan melempar batu sebanyak 7 di masing-masing sumur yang akan kita lontar. Itu juga tempatnya khusus di Mina. Di luar tempat itu maka melontarnya tidak diterima oleh syariat agama kita. Kemudian juga memiliki kekhususan dalam hal cara kita beribadah ketika kita haji. Ketika kita tawaf, maka yang kita lakukan adalah berjalan mengelilingi Ka'bah dan berada di dalam Ka'bah itu. Orang yang tawaf di luar Masjidil Haram dimanapun dia berada, maka tidak sah tawafnya. Kemudian ketika kita sa'i juga, kita berjalan antara Safa dan Marwah dan berlari-lari kecil bagi yang laki, sedangkan bagi yang perempuan cukup dengan berjalan kaki. Itulah syariatnya. Kemudian kita berdiam diri kurang lebih selama 5 jam ketika kita wukuf di Padang Arafah. Untuk apa? Untuk kita merenungkan jati diri kita. Karena sejatinya bahwa wukuf di Padang Arafah adalah tumakninah dari ibadah haji yang kita lakukan. Kemudian juga kita bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, semuanya di waktu-waktu dan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pakaian kita. Jika kita sholat, kita bisa menggunakan sarung, kita bisa menggunakan celana, kita bisa menggunakan gamis. Yang penting menutup aurat dibolehkan oleh Allah kita sholat. Tetapi ketika kita berniat untuk menunaikan haji, maka pakaian yang kita gunakan hanya 2 helai kain putih
yang tidak berjahit yang disebut dengan pakaian ihram. Apapun pangkat dan jabatan kita, maka hanya pakaian itu yang boleh melekat di badan kita. Jika kita menambahnya dengan pakaian yang lain, maka kita terkena sanksi berbentuk dam atau membayar kewajiban kafarat. Baik dam itu berbentuk menyembelih seekor kambing ataupun dengan berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian keistimewaan ibadah haji yang ketiga adalah merupakan perjalanan napak tilas kita untuk menelusuri jejak-jejak perjalanan agama kita, dan yang karena itu akan menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita berada di Masjidil Haram, di situ ada tapak Nabi Ibrahim, di situ ada namanya Hijr Ismail. Di situ akan kita mengenang bahwa yang dulu membangun Ka'bah itu atau memperbaiki Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan setelah itu lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapat kewajiban untuk memanggil orang-orang untuk menunaikan ibadah hajinya. Dan sejak itulah syariat haji diwajibkan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Kemudian ketika kita berada di Madinatul Munawwarah, juga kita akan menemukan di sana makam Rasulullah, di mana orang-orang yang teramat mulia di sisi Allah dimakamkan. Bersama Rasulullah dimakamkan ada Abu Bakar dan Umar. Di luar itu ada makam Baqi. Di situ juga dimakamkan sahabat-sahabat Rasulullah, istri-istri Rasulullah, bahkan anak-anak Rasulullah juga dimakamkan di makam Baqi. Semua itu akan mengenang kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita akan berziarah ke Jabal Uhud, di mana di situ kita akan diceritakan tentang perang Uhud. Kita akan dibawa ke Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan dibawa ke Masjid Qiblatain, di mana satu masjid Rasulullah pernah bersolat di situ dengan dua Ka'bahnya, satu di Masjidil Aqsa dan satunya di Masjidil Haram. Semua ini akan menambah kuatnya keimanan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, keutamaan ibadah haji ini adalah merupakan musyawarah akbar dari seluruh umat muslim di seluruh dunia. Di situ kita akan dipertemukan dengan segala ras, segala suku dan bangsa. Ada bangsa Arab, ada bangsa Amerika, ada bangsa Eropa, ada bangsa Asia, dan bangsa-bangsa lain berkumpul jadi satu. Kemudian ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang pejabat, ada rakyat biasa, semuanya bersatu padu dengan pakaian yang sama dan melakukan ibadah yang sama. Hanya satu yang membedakannya adalah ketakwaannya, kehusukannya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah dengan ketakwaannya. Maka ketika kita melakukan ibadah haji, kita melihat bahwa betapa benar hanya ketakwaan kita lah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena semua jabatan-jabatan keduniaan akan kita tanggalkan. Hanya dua lain kain yang melekat di badan kita, dan gerakan-gerakan ibadah yang kita lakukan sama semuanya. Tidak pilih dia presiden atau rakyat jelata, tidak pilih dia penguasa atau petani dan seterusnya, semua melakukan ibadah yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah 5 keistimewaan dari ibadah haji yang dilakukan oleh sebagian keluarga kita yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat. Mudah-mudahan dengan ini akan menyemangati atau meningkatkan semangatnya untuk beribadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Meskipun hari ini cuacanya 44 derajat Celcius, mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan ibadah Bapak Ibu sekalian. Dan bagi kita, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat tentang haji ini ke depan akan meningkatkan niat dan hasrat kita untuk menunaikan ibadah haji atau paling tidak berumrah ke Baitullah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju Baitullah, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. شفيعنا ونخرنا المصطفى سيدنا ومولانا
ذلك لآية للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتوافهم توافا مقبولا وتجارتهم تجارا لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مصين سهل سهل علينا كل شيء جل باسر النذير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.